sesuai dengan undang-undang. Tetapi kalau tidak resmi menggunakan kata difabel tidak apa-apa. Lanjut. Nah, pergeseran paradigma. Pertama, dulu sekali disabilitas itu dipandang sebagai masalah individu. Ketika zaman jahiliyah, yang lahir anak disabilitas dikubur langsung, yang lahir perempuan dikubur karena mereka dianggap masalah, dianggap aib. Bergeser kepada charity base atau kasihan. Oh, ketika Rasulullah datang dengan misi profetiknya ya untuk pembebasan perempuan, pembebasan kaum mustad'afin di antaranya kaum disabilitas, ada perlindungan, tetapi paradigmanya masih dengan paradigma kasihan. Selanjutnya, pemenuhan hak dinilai hanya sebatas sosial saja dan hanya menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek, karena ini masih kasihan. Kemudian ketika PBB mengeluarkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas dalam UNCRPD, ya, dan Indonesia menjadi salah satu penandatangan, ya, kemudian meratifikasi sebagai Undang-Undang nomor 19 tahun 2011, mulailah melahirkan undang-undang yang disesuaikan, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, yang mana kalau istilahnya ini menjadi kitab sucinya disabilitas, menjadi pedomannya penyandang disabilitas. Bapak-bapak, ibu-ibu harus paham ya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, karena di sana sudah ada pergeseran bahwa disabilitas tidak lagi menjadi isu sosial saja, tetapi menjadi isu lintas sektor. Terdapat 22 hak bagi penyandang disabilitas, 4 hak spesifik bagi perempuan disabilitas, dan 7 hak spesifik bagi anak. Di dalam bicara tentang perempuan disabilitas, di sana tertera mendapatkan perlindungan lebih, baik anak atau disabilitas ada perlindungan lebih dari tindakan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. Artinya apa? Ketika ada lebih, itu harus menjadi perhatian kita bersama. Kenapa perempuan disabilitas harus mendapatkan perlindungan lebih? Itu nanti kaitannya ketika disabilitas berhadapan dengan hukum, bapak-bapak polisi ya, bagaimana APH ya, aparat penegak hukum gitu ya, kita harapkan memiliki sensitivitas, memiliki kesadaran bahwa aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi perempuan yang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, karena ini kemudian akan juga bicara tentang bagaimana perlindungan hukum kepada perempuan disabilitas yang selama ini membuat masalah-masalah kekerasan bagi perempuan itu menjadi fenomena gunung es, yang kemudian akhirnya human right base yang menggantikan charity base ya, itu membuat adanya jaminan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek. Inilah yang kemudian memberitahu kepada kita semua bahwa penyandang disabilitas bukan hanya penerima manfaat saja, tetapi mampu juga dijadikan subjek, mampu juga memberikan kontribusi bagi pembangunan negara ini ketika mereka diberikan ruang-ruang dan kesempatan. Apakah partisipasi itu sudah diberikan kepada kita? Apakah partisipasi itu hanya sebagai penggugur kewajiban, atau betul-betul partisipasi bermakna seperti tema HDI tahun ini ya? Presiden Jokowi tahun ini mengambil tema partisipasi bermakna untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Undang-undang tidak cukup Undang-Undang nomor 8, tetapi 7 aturan pelaksana ya, 7 peraturan pemerintah dan 2 perpres sudah diterbitkan, hanya tinggal satu peraturan pemerintah. Banyak sekali tidak usah dibahas, pokoknya artinya gini, pemerintah itu udah mikirnya udah luar biasa loh gitu. Bicara pendidikan sudah ada aturan pelaksanaannya, kesehatan sudah ada, ketenagakerjaan sudah ada, perlindungan hukum sudah ada, aksesibilitas di ruang publik sudah ada aturannya. Lanjut. Nah, kemudian ketika tadi saya menyebutkan partisipasi bermakna, ini adalah amanat peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019